Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihil muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradhin ajjalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudihi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ketiga tarhim kita akan masuk pada sebuah pembahasan Qur'ani dan dilengkapi dengan pembahasan riwai, dan kemudian kita akan masuk pada situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi sekarang. Di Al-Quran ada sebuah ayat yang berbunyi seperti ini. Di surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat. Bayyinat itu dengan bukti-bukti yang jelas. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, dan bersama diutusnya para rasul kami berikan juga Alkitab, yaitu kitab-kitab suci. Setiap nabi diberikan kitab suci. Tujuannya apa? Jadi ayat ini hendak mengajak kita paham tentang alasan utama dibalik diutusnya para rasul alaihimussalam. Saya baca lagi sedikit ayatnya untuk kita memahami kira-kira apa tujuan Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasulnya. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Kami berikan kepada mereka kitab, mizan, tujuannya apa? Liyakuman nasu bil qist. Agar umat manusia menegakkan keadilan. Jadi tujuan utamanya adalah keadilan, dan keadilan kalau kita mau memberikan arti yang universal, maka keadilan ini mencakup semua. Keadilan itu adalah ketika setiap sesuatu itu berada di tempatnya. Jadi di antara makna keadilan ketika kita paham siapa Tuhan, apa tanggung jawab kita kepada Tuhan, siapa kita, di mana kita, harus ngapain kita,
Ya, jawaban yang paling fundamental dalam kehidupan itu, jawaban benarnya adalah keadilan. Ketika setiap sesuatu ditempatkan pada tempatnya, liyakuman nasu bil qist. Jadi keadilan bukan hanya melawan kezaliman, itu bagian daripada keadilan. Tapi keadilan itu ketika setiap sesuatu berada di tempatnya. Ketika kita salah dalam menuhankan Tuhan, itu berarti kita sedang zalim. Ketika kita menyembah yang bukan Tuhan, kezaliman. Ketika kita menjadikan pemimpin yang tidak berhak memimpin, itu juga bagian daripada kezaliman. Menjadikan panutan yang bukan panutan, kezaliman. Berarti kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi keadilan adalah seluruh kebenaran. Keadilan adalah seluruh kebaikan. Kita kembali ke ayat ya. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyakuman nasu bil qist. Agar semua itu ada di tempatnya. Jadi adil. Yang tidak berhak memimpin tidak adil. Yang tidak punya kelayakan untuk memimpin tidak adil. Yang tidak ditunjuk oleh Tuhan sementara ada orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan memimpin tidak adil. Liyakuman nasu bil qist. Jadi jelas ya, ayat ini dengan sederhana mengatakan bahwa tujuan utama adalah iqamatul adl, menegakkan keadilan. Jadi alasan diutusnya para rasul, para nabi ini sudah, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyakuman nasu bil qist. Dan karena itu kenapa kemudian imam akhir zaman atau Imam Mahdi yang dinanti oleh seluruh umat Islam itu tujuan utamanya juga ini, yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'ad dzulman wa jawra. Ndak bakal punya agenda lain, ndak bakal punya misi lain. Misinya sama dengan misi ketika Allah mengutus para rasulnya, liyakuman nasu bil qist yamla'ul arda qistan wa adla. Jelas sudah ya? Sholawat. Wa'ajil farajaun. Sekarang kita bertanya, kenapa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah mengutus para nabinya, para rasulnya, kenapa keadilan tidak kunjung tegak? Katanya liyakuman nasu bil qist. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyakuman nasu bil qist. Pertanyaannya, ini sudah silih berganti nabi dan rasul engkau utus, bahkan khotamul anbiya dan khotamul anbiya wal mursalinnya sudah diutus, kok keadilan belum tegak? Katanya liyakuman nasu bil qist. Mana itu al qist? Kita melihat kezaliman di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, penganiayaan di mana-mana, eksploitasi di mana-mana, penjajahan di mana-mana, pemaksaan kehendak di mana-mana, perampasan hak-hak di mana-mana, pembodohan di mana-mana, ketidakamanan di mana-mana, ketimpangan di mana-mana, kemiskinan di mana-mana. Jawabannya ada di ayat 44 di surat Al-Mu'minun. Ya, supaya kita step by stepnya itu jelas. Nanti untuk sampai kita di zaman sekarang ini. Ya, jadi supaya kita tidak membual, tidak omong kosong kita ini. Kita berbicara berdasarkan Al-Quran. Jadi pertama, tujuan dibalik pengutusan para nabi dan para rasul liyakuman nasu bil qist, sesuai dengan nanti Imam Mahdi
yamla'ul arda qistan wa adla. Pertanyaan kemudian, kenapa keadilan tidak kunjung tegak? Sementara para nabi dan para rasul sudah diutus sampai ke khotamul anbiya dan mursalinnya, kok keadilan belum tegak? Ini kita akan memberikan jawabannya. Al-Mu'minun 44. Thumma arsalna rusulana tatra. Kemudian kami mengutus rasul-rasul kami itu silih berganti. Jadi tongkat estafet kenabian dan kerasulan ini dari satu nabi diberikan ke nabi yang lain. Tatra, silih berganti, tidak putus, bersinambung. Makanya kan kalau kita baca dalam literatur itu baik sunnah maupun syiah, jumlah nabi itu 124.000. Yang berakhir pada Khatamul Anbiya wal Mursalin, sebelum itu sudah ada 124.000 nabi. Artinya sepertinya tidak ada tempat kecuali ada nabi, kecuali ada dakwah rasul di sana. Meskipun tidak semuanya kita paham dan tidak semuanya disebut di Al-Quran ya. Nah kalau semua nabi mau disebut namanya di Al-Quran, akhirnya Al-Quran jadi semacam buku induk nanti ya, cuma nama-namanya orang doang ya. Bayangkan kalau 124.000 itu disebut semua namanya di Al-Quran. Oh ya, jadi buku induk ya, bukan jadi buku petunjuk ya, tidak perlu disebut semua. Oke, tadi kan kita hendak menjawab kenapa kok keadilan tidak kunjung tegak sementara para nabi dan para rasul silih berganti telah diutus. Lanjutan ayatnya, kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuhu. Jadi masalahnya bukan di Tuhan, bukan di para rasul. Tuhan sudah menjalankan tugasnya, memberikan petunjuk, memberikan pemimpin. Para nabi juga ketika diutus orang-orang pilihan Tuhan, tidak mungkin salah Tuhan milih. Mereka sudah menjalankan tugas-tugasnya. Jadi masalahnya di mana? Ini. Kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuhu. Setiap kali umat itu didatangi oleh rasulnya, kadzabuhu. Umat itu mendustakan, tidak nerima. Nah, kalau Tuhan sudah ngirim rasul, kemudian umat tidak nerima, ya keadilan tidak tegak. Salahnya bukan di Tuhan, salahnya bukan di rasul, salahnya di umat. Kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuhu. Jelas ya? Jadi masalahnya di mana? Di umat. Sekarang kita mau kembali ke Al-Quran. Apa benar umat-umat itu semuanya mendustakan para nabi? Loh, ayo tak jak ngaji sampean. Ya. Kalau ini di ayat-ayat ada ini ya, takjak ngaji ya. Ayo ngaji maneng, ayo ya. Nah, di antaranya ini. Kalau Anda mau berbicara tentang Nabi Nuh, didustakan apa Anda? 9,5 abad dakwah dapat 1 perahu, 80 orang. Berarti diterima sama umatnya? Ndak. Ya sing nerima mek 80 iku tok. Namung kedik, setitik, sedikit, qalil. Ya. Kalau kita baca di Al-Quran, ini tentang umat-umat para nabi mendustakan para nabi itu, Anda cukup baca satu surat, namanya surat Asy-Syu'ara. Baca sudah, nanti Anda akan paham. Loh, ternyata benar ya, semua umat ini mendustakan nabi ya. Jangan kaget nanti ya. Contoh ya, di 105 Asy-Syu'ara, kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaumnya Nuh itu bahkan ada banyak rasul yang didustakan oleh kaumnya Nuh itu. Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Gak terima sak nabi. Kaumnya Nuh itu diutus kepada mereka
banyak nabi. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Nabi Hud. Nabi Hud umatnya siapa? Kaumnya kaum Ad kan ya. Kadzabat Adul mursalin idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Didustakan. Nabi Hud didustakan. Nabi Soleh. Kadzabat Samudul mursalin idh qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun. Nabi Soleh didustakan. Padahal jangan ngomong inni lakum rasulun amin. Aku ki nabi lho rek, gak goro aku. Kalian bisa percaya sama aku. Didustakan. Ini ketika didustakan bukan berarti semua mendustakan, tapi mayoritas mendustakan. Ada yang beriman, golil, ya. Namun gede, ya. Nabi Musa, Bani Israel, yang ikut Musa itu sedikit, mau tahu sedikit, gak percaya lek titik, ya. Itu ketika Fir'aun mau ngejar Musa, katanya Fir'aun, inna haula'i la syirzimatun qalilun. Syirdzimah mek titik sing melok Musa iki, getno wis entekno wis, ya. Inna haula'i la syirzimatun qalilun. Mayoritas ndak ikut, yang ikut sedikit-sedikit tidak setia lagi. Ya, ikut Samiri minta patung, padahal sudah lihat berbagai macam mukjizat dari Musa alaihissalam, ya. Wis titik ndak taat. Inna haula'i la syirzimatun qalilun, ya. Nabi Lut ayatnya, kadzabat qaumu Lutinil mursalin. Kaumnya Lut juga mendustakan para nabi. Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ingat ya, ala tattaqun, ala tattaqun. Jadi nanti ini kan. Jadi sebenarnya untuk menjadi pengikut nabi itu syaratnya adalah takwa. Tadi kan ala tattaqun, ala tattaqun, ala tattaqun. Ndak ikut ala tattaqun. Nabi Syuaib, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Ashabul aika juga mendustakan. Idz qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Didustakan juga Syuaib. Inni lakum rasulun amin. Nabi Ibrahim juga diperlakukan seperti itu. Nabi Yakub juga seperti itu. Yusuf juga seperti itu. Semua. Oke. Ayatnya apa? Tsumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuhu. Karena umat mendustakan para nabi, maka liyakuman nasu bil qis tidak jadi. Kita sampai pada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Ar-Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita baca ayatnya ya. Jadi kita enggak usah enggak usah tanya kepada, kita langsung kepada ayat aja. Bahwa ada, tak bacakan surat Jumu'ah dulu ya. Nah, ini supaya kita paham bahwa yang setia itu tidak banyak. Yang setia tidak banyak. Loh, yang ngomong ini bukan saya, Al-Quran yang ngomong. Kalau saya, Anda tuduh tidak apa-apa saya. Sekarang saya mau tanya sudah. Anda pernah ngelihat Jumatan, sholat Jumat ya, imamnya bubar karena ada sound horeg lewat? Pernah punya pengalaman gitu? Please,
Anda ingat sejak Anda kecil ya, Anda ikut Jumatan di berbagai macam masjid, pernah Anda lihat Jumatan kemudian karena ada sound horeg, ada karnaval, makmumnya bubar? Pernah enggak gitu? Enggak pernah kan? Enggak pernah kan? Saya ulang lagi ya, supaya ini kalau saya baca sesuatu Anda biar kaget bahwa ternyata oh begitu kualitasnya. Pernah ndak ada Jumatan imamnya lagi khutbah kemudian ada karnaval atau sound horeg lewat, makmumnya bubar, imamnya ditinggal berdiri khutbah? Ndak pernah kan? Kalau saya katakan Rasulullah pernah digitukan, percaya Anda? Ndak percaya pasti. Gak mungkin. Kanjeng Nabi yang khutbah, gak mungkin. Kalau saya yang ngomong Anda pasti mendustakan saya. Tapi saya bacakan ayat di suratnya surat Al-Jumu'ah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Kanjeng Nabi lagi ceramah, sholat Jumat itu era Madinah. Jadi Rasul sudah 13 tahun di Mekah, ini 10 tahun di Madinah, era Madinah sholat Jumat itu. Itu pun boleh jadi tidak di awal-awal. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Loh, ini kita di kampung-kampung di Indonesia ini kita tidak pernah lihat loh ya, ada jamaah sholat Jumat ninggal imamnya gara-gara karnaval, belum pernah. Tapi Allah mengabarkan di Al-Quran bahwa Rasul diperlakukan seperti itu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Masalah ini. Jadi bahkan orang-orang yang bersama Rasul, kalau kita kembali ke Al-Quran, ternyata kalau Rasul sedang khutbah ditinggal, berarti mereka lebih mengutamakan tijarah aw lahwan infaddu ilaiha. Kalah Kanjeng Nabi ku. Sik pentingan tijarah, pentingan lahwan. Lahwan ya kayak sound horeg sini itu. Makanya kemudian tentang Rasul Allah berkata, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad hanya dia seorang rasul. Sebelum Muhammad ada banyak rasul. Afa imma ta'au qutila, apakah kalau dia mati, wafat, atau dia dibunuh? Berarti menurut Tuhan, menurut Al-Quran, ada enggak kemungkinan ar-rasul dibunuh? Ada, Allahnya yang ngomong kok. Wa ma Muhammadun illa rasul. Atau masa Tuhan ngawur? Kan enggak mungkin kan? Qad khalat min qabli rusul afa imma ta'au qutila inqalabtum ala aqabikum. Khawatir Tuhannya, jangan sampai kalau ini wafat atau ini dibunuh kemudian kalian berpaling. Jangan loh ya. Tuhannya khawatir. Dan indikasi apakah umat itu menerima atau mendustakan, tegaknya keadilan. Indikator itu. Kalau keadilan belum tegak, berarti umat tidak patuh kepada imamnya. Sebab kalau umat patuh kepada imamnya, keadilan tegak. Rumusan ini. Kalau umat kemudian kacar-kacir, perang saudara, berarti tidak patuh kepada nabinya. Ini kenyataan. Kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuhu. Shalawat.
Nah, ketika kita sudah melewati era sebaik-baik manusia, sebaik-baik nabi, yang seharusnya keadilan tegak, tapi tidak terjadi, liyakuman nasu bil qist, bahkan tidak lama sepeninggal beliau terjadi fitnah demi fitnah yang luar biasa, berarti umat tidak patuh kepada beliau. Oke. Kita sudah tidak bahas nama, tidak membidik siapa, kita membahas realitanya. Realitanya seperti ini. Berarti ada masalah. Masalahnya di mana? Telaah, kaji, pikir. Nah, pasca ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, pasca ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, apakah umat ini punya pemimpin atau tidak? Pasca ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, umat ini sudah tidak perlu pemimpin atau perlu kepada pemimpin? Perlu, dan perlunya ada di Al-Quran. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada perintah taat itu. Dan ini masalah yang sifatnya kalau kita mau baca Al-Quran, ini masalah yang usul, mendasar ini. Di Al-Quran kita diperintah untuk taat 3 kali. Atiullah, taatilah Allah. Wa atiur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, ulul amr. Saya tidak akan sebut nama, ya, tapi siapa ulul amrnya umat Muhammad ini? Siapa ulul amrnya umat Muhammad ini? Sekarang ini loh saya tanya, siapa ulil amrinya umat Muhammad? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai umat Muhammad, hai muslimin, merong miliar, siapa pemimpinmu? Bisa jawab? Loh, berarti ada ayat di Al-Quran kita tidak jalankan loh ya. Ini ayat minal usul ini. Ini dasar agama. Atiullah ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Lu kok iso kehilangan ulil amr? Kata pemimpin. Lah berarti there is something wrong, ada yang keliru dengan umat ini. Ada yang keliru. Kok bisa hampir 2 miliar tidak punya pemimpin? Padahal ayatnya mengharuskan ada ulil. Oke. Di antara umat Islam. Nah, enak kan? Kenyataannya sekarang kalau kita mau bicara secara umum ya, umat Islam ya, buka aja umat Islam tidak punya pemimpin kayaknya. Tapi ada sekelompok umat Islam. Sekelompok umat Islam ini mereka punya kejelasan. Jadi kita sudah tidak hendak mencibir atau menyalahkan, tidak. Kita berbicara bahwa kenyataannya seperti ini, tapi ada kenyataan lain. Ya, ada di antara umat Islam yang punya kejelasan tentang ulil amr. Ada sekelompok umat Islam yang punya kejelasan tentang ulil amr. Jadi jelas mereka. Pasca Rasul, ya Imam Ali bin Abi Thalib. Habis Imam Ali, ya Imam Hasan. Habis Imam Hasan, ya Imam Husain. Habis Imam Husain, ya Imam Ali Zainal Abidin. Habis Imam Ali Zainal Abidin, ya Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far As-Sadiq,
Musa Al-Kadzim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari dan Al-Mahdi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada sekelompok umat Islam yang tahu ulil amrnya, dan sekelompok ini dari zaman ke zaman mereka tidak pernah paham siapa imam zamannya. Di zaman Imam Ali ya Imam Ali, di zaman Imam Bakir ya Imam Bakir, di zaman Imam Ja'far ya Imam Ja'far, di zaman Imam Ali Ar-Ridha ya beliau, di zaman Imam Hasan Al-Askari ya Imam Hasan Al-Askari. Dan di zaman ini sekelompok ini ketika Anda tanya siapa imam zaman kalian, satu nama yang keluar, Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahush syarif. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imamnya ini gaib. Imamnya gaib. Apakah kemudian ketika imamnya gaib, kemudian masyarakat ini sudah tidak punya pemimpin? Ternyata sudah ada arahan, sudah ada petunjuk untuk mereka di masa kegaiban. Ya, kita akan masuk pada bagian kedua ini untuk kemudian kita masuk pada kesimpulan. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata begini, lam takhlul ardu mundu khalqillahi adam min hujjatin lillahi fiha zahirun masyhur au ghaibun mastur. Yang artinya, saya tidak perlu terlalu detail mengartikan bahwa bumi tidak pernah kosong sejak Allah ciptakan Adam itu dari hujjah, dari perwakilan Tuhan di muka bumi, baik yang tampak zahir atau yang gaib. Dan bumi tidak akan wala takhlu ila an taqum as-saah min hujjatin lillahi fiha walau ladzalik lam yu'badillah. Jadi bumi tidak boleh kosong dari perwakilan Tuhan di muka bumi, tidak boleh kosong dari hujjatullah. Kalau seandainya bumi kosong dari hujjatullah, maka Tuhan tidak akan disembah. Perawi ketika akhirnya imam berkata bahwa kadang hujjah Allah itu zahir, kadang ghaib, perawi tergelitik untuk bertanya, lah kalau ghaib bagaimana cara umat ini mengambil petunjuk dari pemimpinnya yang gaib itu? Sulaiman si perawi ini berkata kepada As-Shadiq alaihissalam, fa kaifa yantafi'un nas bil hujjatil ghaib al mastur? Bagaimana umat manusia ini mengambil manfaat dari hujjah yang gaib? Kata Imam Ja'far As-Shadiq, kama yantafi'una bisyams idza satarahas sahab. Ya, seperti orang itu memanfaatkan cahaya matahari ketika matahari ditutupi awan. Ketika ada awan, mataharinya kelihatan, tidak kelihatan, cahayanya dapat. Jadi Imam Mahdi ini meskipun gaib, dia tetap memberikan cahaya. Apakah terlihat Imam Mahdinya? Loh, sama dengan matahari yang terlihat, cahayanya diterima oleh penduduk bumi. Imam Mahdi juga begitu, tidak diketahui di mananya, gaib, tapi petunjuknya diterima oleh penduduk bumi. Nah, lalu merujuk kepada siapa? Umat ini di masa kegaiban merujuk kepada siapa? Sudah ada konsepnya. Para imam sudah menyiapkan konsep untuk masa kegaiban ini.
Dalam riwayat dari ayahanda Al-Imam Al-Mahdi ajarallahu ta'ala farajahu syarif dikatakan fa amma man kana minal fuqaha'i sa'inan li nafsi hafidhan li dini mukhalifan li hawa wa muti'an li amri maula falil awami ayyuqalliduhu. Di masa kegaiban, di masa cahaya matahari seperti ketika matahari itu di balik awan, jadi bukan tidak ada imam loh ya, hujahnya ada, hanya tidak terlihat. Sama seperti ketika matahari ditutupi oleh awan, apakah mataharinya hilang? Tidak, mataharinya ada, hanya kita tidak bisa melihatnya. Dan bahkan perumpamaan ini luar biasa dari seorang imam, bagaimana gaib tapi memberikan petunjuk, memberikan cahaya, seperti matahari yang tetap memberikan cahaya meskipun ditutupi oleh awan. Ini perumpamaannya keren ini, real itu, mataharinya ada, tidak terlihat, tapi cahayanya diterima. Imam ini juga begitu, tidak boleh bumi ini kosong dari hujjatullah. Karena itu masyarakat Islam yang ini itu tidak pernah merasa tidak punya pemimpin. Pemimpinnya ada ya, tapi bagaimana mereka menjalankan kehidupan, merujuk ke siapa? Ini di masa kegaiban. Kalau kalian temukan ada para faqih yang menjaga dirinya, menjaga diri dalam hal ketakwaan, hafidhon lidine, menjaga agamanya, betul-betul menjalankan agama, mukhalifan li hawa, ya, menentang hawa nafsunya, muti'an li amri maula, menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada para fuqaha dengan kriteria seperti ini, maka inilah yang harus diikuti oleh ahlul wilayah di masa kegaiban imamnya. Riwayat yang berikutnya, wa ammal hawaditsul waqi'ah farji'u fiha ila ruwati hadithina. Ya, di masa kegaiban kalau ada hal-hal yang kemudian perlu ditanyakan hukumnya dan ada yang tidak tahu, ke siapa merujuk? Imamnya sedang gaib, disuruh merujuk ke para perawi hadis kami, ya para ulama, para fuqaha maksudnya. Kemudian kata Imam Mahdi dalam tauqi'nya ini, fa innahum hujjati alaikum. Di masa kegaiban mereka adalah hujjahku atas kalian, wa ana hujjatullah, dan aku adalah hujjatullah. Para ruwat hadis dengan kriteria tertentu itu mendapatkan legitimasi dari seorang hujjatullah yang sedang gaib. Bagian 1 selesai, bagian 2 selesai, kita masuk pada kesimpulan. Jadi masyarakat ini adalah masyarakat yang punya kejelasan. Karenanya masyarakat ini, ahlul wilayah ini, dari waktu ke waktu tidak pernah tidak punya rujukan, tidak pernah tidak punya pemimpin. Dan ketika kita hidup di zaman seperti sekarang ini, ketika kemudian para pelaku kezaliman, para arogan, al-mustakbirun, hendak mencaplok dunia, hendak menguasai dunia, hendak mencengkramkan hegemoninya di dunia, maka yang melawan adalah mereka. Yang melawan adalah mereka. Jadi fakta dan realita menunjukkan bahwa masyarakat Islam ini adalah masyarakat Islam yang selalu memegang misi para nabi, yaitu tegaknya keadilan. Jadi ketika mereka berkorban, ya, kalau kita lihat dalam peperangan kemarin ini, satu roket yang diluncurkan ada puluhan pelajar wanita yang melayang nyawanya menjadi korban. Apakah mereka bergeming? Tidak, ini misi para nabi. Liyaquman nasu bil qist,
Harus ada yang melawan para Fir'aun ini. Sebagaimana para nabi itu, kalau Anda baca cerita para nabi, semua para nabi itu melawan Fir'aun zamannya, melawan Namrud zamannya, melawan Yazid zamannya. Semua para nabi begitu. Jadi kalau kita mau melihat siapa yang mengikuti risalah para nabi, adalah di antara indikatornya siapa yang melawan Fir'aun zaman. Karena para nabi begitu lakunya. Liyakuman nasu bil qist. Tidak ada yang lain-lain. Dan karena itu masyarakat ini bersiap. Ya, saya mengajak Anda berpikir loh ya, bukan hanya terima doktrin, bukan, berpikir. Bayangkan ini satu-satunya negara yang dikeroyok oleh seluruh kekuatan kezaliman dunia. Kalaupun yang ndak ikut-ikut itu ndak bantu juga, benar-benar sendirian, one and only, melawan kekuatan besar ini. Dan kalau negara ini tidak sedang menjalankan misi para nabi, tidak mungkin punya persiapan pertahanan yang sebegitu luar biasa. Anda tahu Amerika sebagai negara yang militernya terkuat di dunia, yang sudah menjadi buah bibir, dan memang kenyataannya seperti itu. Ternyata sekarang urusan logistik rudal itu mereka khawatir, sementara ini siap. Nggak main-main loh ini ya. Jadi negara ini bukan sembarang negara. Dia benar-benar ingin melawan Fir'aun zaman. Dan persiapannya, dia akan melawan dunia. Umat Muhammad, umat para nabi ini, yang mengikuti para nabi, tidak pernah memulai agresi. Bersiap mereka. Meskipun persiapannya seperti itu, tidak pernah dia gunakan satu senjatanya untuk mengganggu negara tetangganya. Bahkan memulai serangan kepada musuhnya, never. Tapi jangan coba-coba Anda sentuh kami. Dan bahkan ketika disentuh itu pun masih bersabar, nahan diri, cooling down. Jangan dulu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi ini yang kemarin saya katakan kesalahan kalkulasi. Dan sekarang ini Trump dan Netanyahu ini dihujat oleh seluruh masyarakat di dunia, utamanya oleh warga negara Amerika sendiri, oleh para politisi Amerika sendiri, oleh para intelektual Amerika sendiri, dikecam. Anda ngapain mengganggu sebuah negara yang tidak ngapa-ngapain sama Anda? Kapan Iran pernah mengganggu Anda? Kok kemudian Anda bersikap bahkan sebagai seorang gentleman tidak bisa? Anda ini mengatakan sebagai pemimpin negara yang paling beradab di dunia, paling maju di dunia. Anda bahkan menunjukkan sikap kesatria, sikap seorang gentleman saja tidak bisa. Anda sudah 2 kali lo berkhianat lo ya. Perang 12 hari itu Anda serang Iran itu, sementara Anda masih duduk negosiasi dengan mereka. Dan mereka dengan kebesaran hatinya, dalam rangka supaya tidak terjadi perang yang besar, mereka masih mau duduk bernegosiasi dengan Anda, padahal mereka tidak percaya. Tapi mereka ingin membuktikan kepada dunia, supaya dunia paham. Karena kalau tidak nanti difitnah, ini memang negara teroris, negara yang suka perang, memang ini, memang ini, memang ini. Supaya sudah tidak ada alasan untuk menyalahkan Republik Islam Iran. Dan sekarang dunia tahu bahwa ini memang si trompet ini yang memang zalim ini. Ini yang memang jadi gara-gara. Sekarang dunia tahu, jadi kesabaran itu dalam rangka membuktikan kepada umat atau masyarakat dunia bahwa kami diinvasi, kami diagresi, kami diganggu, kami dipaksa. Sekarang dunia tahu. Dan bahkan sekarang netizen awam biasa itu bisa paham, enak aja.
Tidak ada angin, tidak ada hujan, kamu mau menentukan bahwa kamu jangan buat roket lebih dari 300 km ya, sementara kamu buat roket ribuan kilometer. Come on. Sekarang dunia paham. Dan kesalahannya ketika dia menyasar sosok yang menjadi wakil imam zaman. Salahnya di situ. Makanya kalau masyarakat itu punya pemimpin, begini jadinya. Ini masyarakat yang dalam yel-yelnya mengatakan kami tidak akan pernah meninggalkan imam kami sendirian loh ya. Kita tidak akan meninggalkan gelanggang. Mereka sudah lulus dari Madrasah Karbala. Madrasah Karbala itu diajarkan ketika Imam Husain meminta mereka untuk pulang, jadikan malam ini sebagai penghal itu sebagai tabir dan kalian bisa pergi meninggalkan aku karena mereka hanya mengincar aku. Sama seakan-akan Sayyidina Khamenei mengatakan biarlah. Boleh jadi mereka setelah menghabisi aku selesai sudah. Tapi kan sahabat-sahabat Al-Husain mengatakan, ya Imam, innama hiya qatlatun wahidah, cuma sekali terbunuh bersamamu, kamu suruh pulang kami. Jangan gitu Imam. Ya seandainya kami diberi kesempatan untuk hidup dan mati sebanyak 1000 kali, seluruh 1000 nyawa kami itu kami akan persembahkan untukmu ya Imam. Dan masyarakat ini ya kalau yang seperti itu di zaman Imam Husain cuma 70 sekian orang kan ya. Tapi yang di sini sudah puluhan juta. Jadi Anda salah bunuh Husain zaman. Anda salah membunuh Husain zaman. Kali ini kan tetap sudah diberitahu Anda bisa loh ya mulai peperangan, tapi Anda tidak akan pernah bisa mengakhirinya. Kami yang akan mengakhirinya. Sudah, artinya seakan-akan jangan ganggu kami, jangan sentuh kami, jangan serang kami. Ya, kemarin sehabis membunuh As-Sayyid Ali Al-Khamenei seakan-akan mereka sudah everything is done. Ini kemenangan yang cepat ini, kita tidak perlu lama. Dalam hitungan jam selesai sudah, pemimpinnya sudah kita bedek. Ternyata salah. Kalau dulu Anda khawatir dengan satu orang, sekarang Anda khawatir dengan puluhan juta pengikutnya yang tidak mau pulang rumah sampai menuntut balas atas darah pemimpinnya yang Anda tumpahkan. Dan ini real, sedang terjadi sekarang ini. Kita memang bukan masyarakat itu, kita memang bukan para pejuang itu, bukan kita. Tapi sekarang umat manusia dan umat Islam khususnya, sekarang mereka ini di Yaumul Furqan, hari yang akan terbedakan. Ya, ada hari-hari penentu, itu ada hari-hari penentuan. Di zaman Firaun dan Musa akan kelihatan apakah Anda bersama Musa atau bersama Firaun, atau Anda abstain. Yang selamat hanya yang bersama Musa loh ya. Di zaman Ibrahim dan Namrud, apakah Anda bersama Namrud atau bersama Ibrahim, atau abstain? Kalau Anda tidak bersama Ibrahim, Anda celaka, kita celaka. Sama juga pernah terjadi umat Islam itu, ada Imam Husain yang disucikan di Al-Quran melawan Yazid peminum khamr, mayoritas bersama Yazid, segelintir bersama Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Mal'un, terlaknat. Kok bisa cucu Rasul yang pemuda penghulu ahli surga Anda tinggalkan dan Anda bersama Yazid? Sekarang ini juga ujian.
Ketika ada Republik Islam Iran melawan yang semua tahu bahwa ini Fir'aun zaman ini, semua juga tahu. Dan bahkan sekarang negara-negara Arab yang kemarin merasa aman, ada pangkalan-pangkalan militer Amerika di sana, sekarang mereka mulai sadar mereka. Bahkan ada berita-berita terbaru, bahkan serangan-serangan yang terjadi di negara-negara Arab, serangan yang dilakukan oleh agen-agen Mossad, supaya negara-negara Arab ini menuduh bahwa yang menyerang mereka adalah Iran. Jadi mereka supaya agar negara-negara Arab ini ikut angkat senjata bersama melawan Iran, mereka melakukan serangan-serangan sendiri di negara-negara Arab. Dan untungnya sebagian agennya tertangkap oleh intelijen Arab. Mereka paham. Jadi sekarang semua sudah paham omong kosong tentang pangkalan militer Amerika. Jadi Anda kan berlindung sama Amerika, ya. Loh ini sekarang Amerikanya enggak bisa ngapa-ngapain kok. Amerikanya jaga pangkalannya enggak bisa. Lah terus Anda mau berlindung kepada kekuatan yang jaga pangkalannya enggak bisa. Sudah runtuh sekarang ini. Ini dunia berubah loh ya. Ini dunia berubah loh ini ya. Ini sekarang runtuhnya Fir'aun, tenggelamnya Fir'aun, sudah dimulai tenggelamnya Fir'aun itu. Ketika pangkalan-pangkalannya itu jebol di mana-mana, ini adalah keruntuhan Fir'aun. Tidak main-main ini. Tapi masalahnya kita bersama siapa? Apa tugas kita? Tugas kita, kamu bisa apa? Lakukan sesuatu sesuai dengan kemampuanmu. Kamu bisa ngomong-ngomong, kamu bisa cerita-cerita, kamu bisa ngapain, doa-doa harus. Karena kalau enggak, nanti kita akan jadi kelompok abstain. Berarti enggak ikut Ibrahim, enggak ikut Namrud, hancur kita. Atau kita jadi pengikut Namrud, lebih cepat hancurnya. Atau kita pengikut Ibrahim alaihissalam. Dan insya Allah era ini, ketika wakil Imam Mahdi itu direnggut seperti itu, ya, dan seandainya sudah tidak ada lagi yang bisa menjadi wakil Imam Mahdi, seandainya, maka kita akan melihat datangnya Imam Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Ini dua-duanya kemenangan ini. Apakah ada penggantinya? Ya tetap perjuangan berjalan. Atau kalau memang sudah tidak ada yang layak menggantikan As-Sayyid Ali Al-Khamenei, rumusan langit akan jalan, Imam Mahdinya akan keluar, akan diizinkan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masyarakat ini tidak kemudian, kalau kemudian Imam Mahdi tidak muncul berhenti. Tidak, ini masyarakat yang sudah patuh berabad tanpa melihat imamnya. Ini berani melawan Amerika, ini berani mempertaruhkan semuanya, ini berani melawan kekuatan dunia ini. Apakah mereka sudah melihat imam zamannya? Belum melihat. Tapi mentalitasnya seperti orang-orang yang melihat imam zamannya. Setidaknya kita akan berdoa. Mari kita hadiahkan 3 sholawat yang dari hati, ya, 3 sholawat yang dari hati. Untuk kemudian yang ketiga kita akhiri dengan wa'ajil farajahum, dan kita hadiahkan kepada para pejuang yang sedang melawan Fir'aun zaman ini. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Al-maut li Amerika, al-maut li Israel, al-maut li Amerika, al-maut li Israel, al-maut li Amerika, al-maut li Israel. Salawat. Salli ala Muhammad
wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Azzamallahu ujurana wa ujurakum. Thumma al-afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.